Tidak semua orang ditakdirkan untuk bangkit di waktu yang sama. Beberapa jiwa memang disembunyikan lebih lama, diuji lebih dalam, dilebur lebih keras, agar ketika waktunya tiba, mereka tidak hanya bangkit, tapi menjadi cahaya bagi yang lain. Dunia tidak butuh lebih banyak keramaian. Dunia sedang menunggu getaran yang dalam dari jiwa-jiwa yang telah melalui sunyi. Mereka yang tetap bertahan, walau pernah jatuh berkali-kali. Mereka yang tetap memilih kebaikan meski sering disakiti. Kalau kamu merasa hidup sering terhenti dan berbeda dari yang lain, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dipersiapkan untuk peran spesial yang hanya bisa dijalani oleh jiwa terpilih. Mereka mungkin terlihat biasa, bahkan terlambat melangkah, tapi di dalamnya ada cahaya kecil yang terus tumbuh. Dari luka dan keheningan, kekuatan itu lahir, cahaya yang tak mudah padam oleh dunia. Dan sekarang ketika di bulan Juni 2025 menyentuh gerbang kesadaran kolektif, panggilan itu kembali menguat. Hanya mereka yang telah membersihkan cermin batinnya yang bisa menangkapnya. Bukan dengan mata yang melihat, melainkan dengan hati yang merasakan cahaya. Panggilan ini tidak datang dalam bentuk suara yang keras. Ia menyelinap melalui getaran kecil dalam hati, melalui perasaan ingin menjauh dari keramaian yang kosong, melalui dorongan untuk menyendiri, merenung, menangis tanpa sebab, atau sekadar duduk diam. Namun merasa seolah ada sesuatu yang sedang disiapkan dari balik tirai takdir. Namun sesungguhnya tangisan itu bukan tanpa sebab. Itu adalah suara jiwa yang sudah tidak sanggup diam terlalu lama. Bukan hanya karena luka yang tertahan, tapi karena ada kerinduan mendalam untuk bergerak, untuk berbuat, untuk menyinari. Ada keresahan yang tak bisa dijelaskan, bahwa hidup bukan hanya tentang menyinari diri sendiri dan keluarga, tapi juga tentang menjadi jalan bagi menyinari orang lain. Mereka tak butuh pengakuan dari dunia, karena sudah tahu ada sesuatu yang lebih besar, yaitu penerimaan ilahi. Mereka berhenti mengejar dunia, karena sadar merekalah yang dipanggil untuk mengubahnya. Dan yang lebih dalam dari itu semua, mereka tahu bahwa ini bukan awal langkah mereka. Ini adalah kelanjutan. Mereka sudah bergerak, sudah merintis jalan dengan luka, air mata, dan pilihan sadar untuk bangkit ketika godaan untuk berhenti. Juni 2025 bukan tentang permulaan, tapi tentang peralihan peran dari penempaan menuju pelaksanaan, dari belajar diam menjadi saluran terang bagi semesta. Karena tugas jiwa yang dulu mungkin hanya untuk bertahan, kini berkembang menjadi tugas yang lebih besar, membangkitkan yang lain. Dan ini bukan beban tapi kehormatan, hanya mereka yang telah berjalan dalam gelap, yang pantas menyalakan obor di tengah malam. Karena panggilan ini tidak bisa dicari, hanya bisa dirasakan, dan jika kamu bisa merasakannya sekarang, itu tandanya waktumu telah tiba. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa di bulan Juni 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan kesadaran. Dan apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menyambut momentum ini dengan kesiapan penuh secara ruhani dan mental. Tonton sampai habis, karena di akhir video kamu akan menemukan jawaban yang mungkin selama ini kamu cari dalam keheningan malam. Yuk, kita mulai ke pembahasannya. Bab 1. Mengapa Juni 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan kesadaran? Setiap waktu punya getarannya, tapi tidak semua waktu membawa kode aktivasi. Juni 2025 bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah frekuensi khusus yang membawa gelombang perubahan di tingkat batin dan jiwa. Jika kita menengok ke dalam kalender Jawa, Juni 2025 berada di akhir mangsa Kapit dan memasuki mangsa Mareng, yaitu masa transisi dari introspeksi menuju pembukaan kesadaran sosial. Dalam tradisi leluhur, ini adalah waktu di mana bumi dan langit berbisik lebih lantang kepada mereka yang bersedia mendengarkan dengan batin. Energi kebangkitan sunyi mulai diganti dengan energi pengabdian sadar. Inilah masa turunnya wahyu-wahyu pribadi bagi jiwa-jiwa yang telah selesai mengalahkan dirinya sendiri. Secara spiritual dan kosmik, Juni 2025 juga bertepatan dengan fase-fase penting astronomi dan numerologi. Bulan ini berada di pertengahan tahun, titik balik energi tahunan. Dalam numerologi, angka 6 melambangkan harmoni, pelayanan,
dan keseimbangan. Bila 2025 jika dijumlahkan, yaitu 9, kita mendapatkan kombinasi 6 dan 9. Dua angka yang secara spiritual, 6 menggambarkan kesadaran memberi, dan 9 menggambarkan kesadaran menyelesaikan siklus. Kombinasi angka 6 dan 9 ini bukan hanya cantik secara visual, saling membalik, saling melengkapi, tapi juga mencerminkan siklus spiritual yang saling menopang, memberi, dan menyelesaikan. Angka 6 mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, tentang menyembuhkan bukan hanya diri, tapi juga lingkungan dan relasi. Sedangkan angka 9 adalah energi puncak, akhir dari perjalanan satu siklus panjang, sebelum kembali menjadi satu dalam siklus berikutnya. Maka ketika keduanya hadir bersamaan di Juni 2025, ini menjadi momentum untuk menyadari siapa yang perlu kamu bantu dan apa yang harus kamu perbaiki atau rapikan dalam hidupmu, agar kamu bisa melangkah dengan hati yang lebih tenang dan kuat. Dalam pandangan spiritual, ini adalah saat di mana jiwa ditantang untuk naik level, untuk meninggalkan peran lama yang sudah selesai dan menyambut peran baru yang mungkin belum nyaman, tapi lebih selaras dengan takdir tertinggi. Banyak yang akan merasakan dorongan kuat untuk melepaskan kebiasaan atau pekerjaan yang tidak bermanfaat demi menjalani hidup yang lebih jujur secara rohani. Karena angka 6 akan menuntunmu untuk melayani dengan cinta, dan angka 9 akan menuntunmu untuk mengakhiri semua yang tidak lagi memancarkan cahaya. Dan uniknya, dalam perjalanan waktu di bulan Juni 2025 ini, kita menemukan dua titik kunci yang menegaskan bahwa semesta sedang menyusun frekuensi kebangkitan dengan sangat presisi. Tanggal 6 Juni 2025 jatuh pada hari Jumat, hari yang secara spiritual dalam banyak tradisi, terutama Islam, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumat adalah momen di mana doa-doa dibuka lebih lebar dan langit turun lebih dekat kepada bumi. Angka 6 yang sudah kita kenal sebagai simbol harmoni dan pelayanan, kini beresonansi dengan energi hari yang penuh rahmat dan keterhubungan langsung pada sumber ilahi. Ini adalah panggilan untuk menyelaraskan tindakan dengan tujuan spiritual tertinggi, dan hanya beberapa hari setelah itu, kita sampai pada 9 Zulhijjah, yang juga jatuh di bulan Juni 2025, hari Arafah, hari di mana jutaan jiwa dari seluruh dunia berdiri dalam keheningan di Padang Arafah, menyatu dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bulan Juni bukan hanya puncak ibadah haji, tapi juga puncak dari pencarian makna jiwa, hari ketika segala doa dikatakan tak tertolak. Tanggal 9, seperti dalam numerologi sebelumnya, adalah angka penyelesaian dan pengikhlasan. Maka hari Arafah di bulan Juni ini seakan menjadi simbol bahwa ini waktunya menutup lembaran lama dengan penuh kesadaran dan membuka jalan baru dengan niat pengabdian. Inilah yang oleh para ulama, para wali, dan para ahli hikmah disebut sebagai Haji Akbar, sebuah kejadian langka ketika dua kemuliaan besar bertemu dalam satu garis waktu, Arafah dan Jumat. Ini bukan sekadar kebetulan kalender, ini adalah puncak gelombang spiritual saat langit membuka lebih banyak rahmat dan bumi bersujud dalam keheningan paling dalam. Dalam banyak tradisi, ini disebut sebagai gerbang antara dunia fisik dan dunia cahaya, sebuah titik pertemuan antara yang fana dan yang kekal. Dalam sejarah spiritual umat Islam, Haji Akbar sering menjadi penanda dimulainya fase-fase besar perubahan kesadaran kolektif. Energinya tidak hanya menyentuh mereka yang berdiri secara fisik di Padang Arafah, tapi juga menggugah mereka yang sedang berada dalam pengembaraan ruhani. Dimanapun mereka berada, ia datang seperti suara terompet sunyi, hanya terdengar oleh jiwa-jiwa yang disiapkan. Jiwa-jiwa yang sebelumnya merasa tertahan, diuji dan ditunda, akan mulai menyadari bahwa penundaan itu adalah bagian dari pengkondisian demi mampu menampung gelombang takdir yang lebih besar. Maka tidak heran jika sejak awal Juni, banyak dari mereka yang merasakan perubahan batin yang halus tapi mendalam. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, air mata yang jatuh tanpa sebab yang jelas, perasaan terpisah dari dunia luar, bukan karena lemah, tapi karena jiwa sedang digeser ke tempat baru, ke posisi yang lebih tinggi, lebih peka, dan lebih terhubung dengan misi cahaya yang sejak awal telah mereka bawa. Maka, Juni 2025 bukan waktu sembarangan,
Ini adalah bulan pengaktifan misi batin ketika energi langit, bumi, dan jiwa mulai disejajarkan untuk tugas besar menyinari bukan hanya diri, tapi semesta di sekitarnya. Para leluhur percaya bahwa di waktu-waktu seperti ini akan muncul tanda-tanda, lebih sering terbangun di tengah malam. Perasaan seperti sedang diawasi cahaya, mimpi yang membawa pesan, atau dorongan kuat untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menjalani hidup yang lebih bermakna, meski jalannya belum jelas. Jika kamu mengalaminya, bisa jadi kamu sedang berada di ambang pembukaan langit pribadimu. Jiwa yang dulu berjalan sendiri, kini dipanggil untuk berdiri bersama. Bukan hanya sebagai penonton dunia, tapi sebagai pembawa kesadaran di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Bab 2. Apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menyambut momentum ini dengan kesiapan penuh secara rohani dan mental? Pertama, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia, karena pesan dari langit tak turun lewat keramaian, melainkan lewat hening yang sering kamu hindari. Cobalah diam barang beberapa menit saja, tarik napas dalam. Dengarkan hatimu, karena di sanalah suara Tuhan paling jernih terdengar. Kedua, rapikan isi batinmu. Bulan Juni ini bukan saatnya membawa luka lama ke medan baru. Jika ada kepahitan, maafkan. Jika ada dendam, lepaskan. Bukan demi mereka, tapi demi jiwamu sendiri, agar lebih ringan melangkah menuju tangga takdir berikutnya. Ingat, jiwa yang kotor sulit menangkap cahaya, dan kamu sedang dipanggil bukan hanya untuk menerima cahaya itu, tapi juga untuk membawanya kepada yang lain. Ketiga, buat ruang di dalam dirimu untuk menerima yang baru. Ini bukan soal menambah aktivitas, tapi tentang meninggikan frekuensi. Mulailah dengan doa sederhana, tapi penuh kesadaran, zikir yang khusyuk. Tarikan napas panjang yang diiringi rasa syukur, dan langkah kecil sehari-hari yang ditanamkan niat tulus untuk menjadi saluran kebaikan. Keempat, hubungkan dirimu dengan langit dan bumi sekaligus. Jangan hanya sibuk dalam pencarian spiritual yang abstrak, tapi juga terlibatlah dalam kebaikan nyata di dunia fisik, menolong sesama, mendengarkan tanpa menghakimi, menjadi pelipur lara bagi mereka yang lelah. Karena tugas jiwa terpilih bukan hanya bermeditasi di gunung, tetapi juga membawa gunung kedamaian itu ke tengah kota yang bising. Dan yang terakhir, bersiaplah. Karena ketika momentum besar itu datang, semesta tidak akan menanyakan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling siap. Siap bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan tubuh yang ringan. Karena rindu kepada Tuhan, inilah waktunya memperbanyak ibadah, bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai jembatan penguatan rohani. Syalatmu kini bukan hanya untuk menunaikan, tapi untuk menyambung. Zikir dan tilawahmu bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai cara menstabilkan getaran batin, agar mampu menerima energi besar yang sedang turun. Perbanyak doa di waktu-waktu sunyi, terutama di sepertiga malam dan hari Jumat, karena langit di hari-hari itu lebih dekat dari biasanya. Perbanyak istighfar, karena jiwa yang bersih akan lebih mudah diarahkan. Dan perbanyak syukur, karena di tengah dunia yang penuh kekacauan, kamu masih diberi kesempatan untuk mendengar panggilan ini. Momentum Juni 2025 bukan sekadar fase kalender. Ini adalah penyelarasan surgawi, dan hanya mereka yang mempersiapkan ruh dan mentalnya dengan ibadah, pembersihan, dan ketundukan yang akan mampu membaca pesan-pesan tak terlihat yang sedang diturunkan. Karena tugasmu bukan hanya menjadi saksi, tapi juga menjadi bagian dari pergerakan cahaya yang sedang dimulai. Jika kamu sampai di bagian ini, maka bisa jadi jiwamu memang sedang digerakkan untuk bersiap. Bukan karena kamu paling tahu arah, tapi karena kamu sedang dipanggil untuk mulai melangkah. Semua yang telah dibahas tentang keheningan, pembersihan batin, peningkatan frekuensi, sampai momentum besar di bulan Juni 2025 dan hadirnya Haji Akbar, bukan sekadar informasi, tapi undangan. Undangan untuk hadir lebih sadar dalam hidupmu dan lebih jujur dalam menanggapi getaran panggilan dari dalam diri. Terima kasih telah membuka ruang waktumu untuk merenungi ini semua. Semoga setiap langkah yang kamu ambil ke depan dilapangkan dan dikuatkan olehnya. Dan semoga kita semua dalam kelemahan dan keterbatasan kita
dimampukan untuk menyambut panggilan ini dengan kesiapan hati dan ketundukan jiwa. Karena mungkin inilah waktunya dan mungkin memang kita yang dipilih untuk menyambutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.